Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Ya, jumpa lagi bersama kami di Good News Program. Malam ini kita berbicara tentang Corona Academy. Kita tahu bahwa Corona itu kan artinya crown atau mahkota. Akademi adalah tempat di mana seseorang belajar di sebuah sekolah atau bangku mahasiswa. Nah, kita percaya bahwa kalau kita anak Tuhan tentunya segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Oleh karena itu malam ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang mentor. Dan seseorang yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Tadi beliau mengatakan bahwa 40 tahun melayani Tuhan. Dan justru di masa-masa terpuruk di dalam kehidupannya. Atau suasana negara, suasana kota yang terbawah. Justru di saat itulah dia melihat terobosan-terobosan Tuhan yang luar biasa. Menampilkan mentor kami, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Alright, back to you sir. Oke. Ya, tadi katanya ada kesaksian-kesaksian ya. Orang-orang yang biasa jadi pegawai, terus kemudian sekarang menjadi pengusaha. Silakan. Ada seorang jemaat kita, salah satu gembala Komsel, dia fotografer. Karena ini tidak ada pesta, tidak ada apa, dia tidak punya penghasilan sama sekali. Tetapi kita tahu perut lapar membuat orang bekerja. Dan kesesakan membuat orang jadi kreatif. Dia ingat dia pernah bisa melukis. Dia coba-coba jual lukisan. Apa yang terjadi luar biasa. Ya, dia coba jual lukisan, satu lukisan laku 3 juta. Lalu meningkat. Apa yang dia lakukan? Dia sumbangkan 3 lukisannya untuk dilelang dan diberikan kepada yaitu yang membutuhkan. Laku total 20 juta. Ya. Wow. Bukan cuma itu. Ketika karena dia pelukis baru, dia melukis saya dengan istri. Nanti saya tunjukkan pada Daniel, sangat bagus. Sangat bagus. Oleh istri saya diposting kepada teman-temannya pada pesan, ya. Jadi satu kepala 7,5 juta. Jadi kalau kalian kan punya 2 anak, kalau dilukis oleh dia 30 juta. Wow. Dari tidak ada penghasilan. Yang luar biasa, anak-anaknya dilibatkan. Anaknya masih umur 17 sama umur 12 tahun, bikin kue yang larisnya luar biasa. Jadi ini semua membangkitkan apa yang dilakukan. Karena Tuhan mengajarkan kepada janda yang ditinggal mati suaminya. Pertama, suaminya orang benar, tapi tidak sangat teruang. It's about management. What do you have in the house? Saya ngajarkan jemaat apa yang ada padamu. Ada seorang yang kerjanya cuma ngantar turis. Dia punya mobil, tidak ada penghasilan. Masuk dapur, jual siomay, larisnya luar biasa, macam-macam. Tetapi dimulai saya ajarkan dengan menabur. Ada seorang chef dari sebuah restoran, yang restorannya ditutup. Tapi yang dia lakukan adalah memberi makan dulu bersama rekan-rekannya, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Tuhan bukakan sesuatu yang dia tidak pernah kerjakan. Dia jual pizza yang larisnya luar biasa. Jadi memang amazing. Saya selalu mengatakan waktunya jadi pengusaha. Kebanyakan orang kan tidak berani jadi pengusaha. Ini ditendang, jadi dipaksa. Dipaksa jadi berubah pengusaha. Karena terpaksa ya. Iya. Artinya tersesat di jalan yang benar nih. Iya, ini pesan yang sangat bagus ya buat pemirsa di rumah. Yang beberapa mungkin sudah di PHK, dirumahkan, nggak punya pekerjaan, Anda nggak tahu harus melakukan apa. Daripada Anda merasa bosan di rumah terus, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan, kenapa tidak mencoba sesuatu yang baru? Betul. What do you have on your hand? Keterampilan apa yang Anda punya untuk bisa dikembangkan? Sehingga krisis pun bisa dirubah oleh Tuhan menjadi kesempatan yang baru buat kita. Ya. Keren sekali Pak Arifin kesaksiannya. Pak Arifin, kita akan tahu bahwa sebenarnya loh ya, kalau kita mau pikir-pikir, krisis itu kan tidak ada sebenarnya ya. Krisis itu terjadi ketika pada waktu ada beberapa orang atau institusi atau lembaga atau negara yang nahan duit. Betul nggak Pak Arifin ya? Nah bagaimana caranya supaya di dalam kondisi seperti ini itu orang-orang yang saya yakini, orang-orang yang menyaksikan mungkin mereka punya uang banyak,
mereka khawatir nih, untuk mereka tidak mau rilis ke masyarakat, bukan boros ya, tetapi mereka istilahnya terlalu perhitungan, mereka menahan berkat orang gitu. Nah gimana nih, menurut Pak Arifin gimana pandangannya? Ya, saya mendapatkan firman Tuhan dari Yesaya 37 ayat 30 sampai 32. Ya. Yang berbunyi begini, tahun ini kamu makan apa yang tumbuh sendiri. Jadi orang yang sudah biasa menabur, ready to share, ya, willing to give, akan survive. Bukan cuma itu. Tahun depan, tahun kedua, kamu makan dari apa yang kamu tanam tahun ini. Ya, saya sendiri mengalami ada beberapa investasi. Saya kan bukan pengusaha, saya titipkan uang di perusahaan gitu. Malah rugi, malah hilang. Apa yang saya lakukan? Saya malah menabur. Caranya adalah bukan fight, tapi invest. Tidak ada orang kaya karena menghemat, tidak ada. Hemat pangkal kaya itu salah. Mau kaya investasi. Invest pada apa? Invest in people. Ya kan? Contoh seperti, sebagai contoh yang pelukis tadi. Ketika dia memperhatikan teman-temannya yang tidak siap. Saya mengajar jemaat. Lu paling sedikit punya uang 3 bulan. Tidak boleh diuti-uti untuk menghadapi masa sukar. Cuma ini kan berkepanjangan. Ya, berbahagialah mereka yang mau menurut. Saya juga ajarkan pada mereka, tiru nenek moyang kita, mesti 20% berupa emas lantaan. Mereka yang nurut, hari ini kerugiannya ditutup karena cadangan emasnya. Ya, jadi semua is about wisdom. Ya, jadi kalau ada orang yang pelit, dia yaitu yang berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Contohnya Ayub kan, kita harus meneladani mentornya itu adalah para nabi. Kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Ya, saya sendiri belajar teknologi cuma 5 tahun jadi insinyur. Tapi tekun logi sudah hampir 70 tahun. Iya, tanya sampai kapan lulus? Sampai Tuhan panggil kita. Karena goalnya itu utuh, matang, sempurna. Ya, karena itu saya lihat setiap kali hidup ini, iya, Yakobus 1 kan bilang lacking nothing, ya toh, matang, utuh, sempurna. Puji nama Tuhan. Ya, Pak Arifin, sekarang saya mau nanya lagi Pak. Ini banyak sekali mahasiswa yang mengeluh, katanya diajar sama dosen di kelas aja susah ngertinya, apalagi sekarang online kuliahnya gitu kan Pak. Nah, terus ada juga beberapa orang yang lain yang mengeluhkan bahwa selama pandemik ini dia merasa kerohaniannya tuh merosot karena harus ibadah online. Jadi seperti nonton film bisa disambil melakukan yang lain-lain. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Ya, kita melihat orang ini, surat Yakobus ditulis kepada 12 suku yang dalam perantauan. Dan mereka dimusuhi di mana-mana, dibantai, dibakar hidup-hidup. Jadi kita sebagai para pemimpin selalu mengatakan jemaat siap-siap untuk menghadapi masa sukar. Baru ngalami kurang nyaman aja sudah ngomel-ngomel. Kita tahu manusia akhir zaman ini pertama cinta diri sendiri. Itu tidak mau bagi. Orang yang berbuat baik kepada orang lain itu berbuat baik pada diri sendiri. Yang kedua cinta uang. Yang ketiga ini yang berat ini, cinta kenikmatan. Dan masalahnya orang tidak lagi khotbah tentang kerakusan, ketamakan. Ketika uang saya ditipu orang, saya periksa diri sendiri. Kenapa saya bisa ditipu? Tamak. Ya, males dan tamak. Kenapa kok dititipkan orang yang saya tidak kenal lagi? Ya, cuma dapat reputasi pencitraan bisa dibayar itu, ya kan? Jadi masalahnya ini waktu untuk koreksi diri sendiri. Jadi memang rencana Tuhan utuh matang tidak kekurangan apapun. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kesulitan salib zaman dulu itu tanda orang mau dihukum mati. Sekarang jadi apa? Jadi hiasan ya, pakai diamond. Betul. Pakai salib itu ya untuk mematikan daging, untuk mengalahkan
dunia. Iya. Ya. Nah, Pak Arifin, kita kembali kepada Corona Academy tadi. Tadi baru Pak Arifin ceritakan ada 2 kurikulum, yaitu righteousness dan kemudian juga tadi apa? Tentang Spiritual power, spiritual dinamis. power ya. Berikutnya lagi Ya. apa tuh, Pak Arifin? Yang kemudian makrotimia, panjang sabar, long suffering, Jangan sabar. panjang sabar. Mhm. Nama Chinese saya Jin, itu artinya sabar. Oh, Padahal- oke. Saya kurang apa sayangku? Saya tanya my dear wife, kurang sabar kamu itu. Dan sekarang mesti menunggu. Biasanya kan saya tidak pernah nikmati rumah. Karena Iya. cuma seminggu di Bali, kadang-kadang cuma 5 hari dalam sebulan. Dan saya ada Traveling di, terus ya Pak. ya. Sekarang ini betul-betul bisa menikmati kebaikan Tuhan di rumah. Ini sekarang lagi di Dan mana ini? Lagi di Lembah Pujian atau di Lembah Kota Pujian. Ya. Oke. Ada Tuhan kasih villa di Ubud. Saya bisa nikmati dulu. Cuma dipakai 1 hari dalam sebulan. Sekarang bisa kita nikmati. Tapi lebih Ya. daripada itu. Kita pelajaran yang lain adalah ketekunan dan kekuatan ya. Menahan penderitaan. Ya. Karena itulah yang membuat orang berhasil. Ayub itu kita lihat bagaimana dia berkata, ketika aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Sekalipun dagingku habis, aku akan melihat Tuhan. Amin. Tetapi pada akhirnya, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang kan. Jadi Ya. ukurannya itu Ayub ternyata ya, bukan Salomo. Ya, kalau Ayub Banyak berarti kan orang masih lama ya, mengatakan, Pak Arifin ya. Percaya Tuhan Yesus, kamu akan kaya seperti Salomo. Tidak ada. Ya. Ya. Kita belajar kehidupan daripada Musa. Ya, saya tadi ngajari tentang menganggap. Musa menganggap penderitaan dan penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Amin. Oh ya, Ya. menganggap. Orang di luar Tuhan saja kalau ditipu orang bilang syukfe, uang sekolah. Iya. Itu orang di luar Direlakan. Tuhan loh. Iya, Ya. uang sekolah. Supaya lebih pinter. Jadi Ya. betul-betul saya beri nama Corona Academy, aku ndak guyon. Ya. Saya serius. Saya ngajarkan, Kemudian setelah itu tadi ada kesabaran, ketekunan, terus apa lagi nih? iya, ketahanan uji. Jadi Tahan uji. ada Oke. hipomone dan hipomeno. Hipomone itu seperti kolom yang menahan beban. Wow. Ya. Oke. Lalu kemudian tahan uji, ya. Endurance itu banyak orang gagal, ya. Dengan iman dan ketekunan, kamu menerima janji Tuhan. Iman aja nggak cukup. Iman dan ketekunan, tunggu loh. Ketika dijanjikan punya anak, berapa tahun nunggunya? 25 tahun. Hmm. David diurapi jadi raja 13 tahun kemudian. Betul. Sama seperti Yusuf. Yusuf juga Ya. gitu. Dia mimpi akan memerintah dan dia harus nunggu 15 tahun paling sedikit. Tapi orang sekarang mana mau nunggu? Semua minta Iya. cepat, minta instan. Ya, ada satu lagi ya, masih ketinggalan Pak Arifin ya. Itu Iya. antilogia. Itu antilogia itu adalah bantahan yang sehebat itu. Saya kasih contoh. Presiden kita, ini presiden terbaik selama berapa puluh tahun kita merdeka. Kita lihat apa-apa salah. Jadi ini golongan salawi. Apa-apa salah Jokowi. Loh sungguh. Iya, Ya. iya. Nah, kita lihat Daniel dan Debbie. Kamu melayani Tuhan, apa yang kamu terima? Fitnah, ya, gosip. Tapi lewat itu kita jadi sabar. Kita jadi tekun. Amin. Iya betul. Kita lihat Donald Trump. Apa yang benar mana dia? Ngomong salah. Istrinya doa, bapak kami dimaki-maki. Itu antilogia. Karena kita melawan dunia ini. Kita streaming up seperti uphill seperti salmon yang mau Ikan melahirkan. salmon. Iya. Iya seperti itu. Betul. Dia Oke, jadi kita luka ulang ya. terkena. Ini Iya. ini kurikulumnya ya, yaitu yang Iya. pertama righteousness,
Ya, yang itu kedua moral spiritual power. Ya, kemudian yang ketiga long suffering atau long kesabaran, suffering. Itu kemudian emotional quotient, EQ. Ya. Oke. Emotional emotional quotient. quotient. Iya. Oke, terus kemudian Lalu patience, ya, patience, endurance. Itu kemudian adalah endurance, EQ, adversity quotient. Adversity quotient. Iya, tahan menghadapi AQ. Tahan perlawanan, menderita. tahan menderita, tahan menghadapi bantahan, tahan Wow. menghadapi oposisi. Saya ngajarkan pada orang-orang yang saya pimpin, opposition is normal. Position is normal. Oke. Iya, kalau saya utus seseorang ke satu daerah tidak ada oposisi, saya bilang salah tempat. Wow. Ya, ya. Nah, terus kemudian yang Antilogi terakhir ya. contradiction. Ya. Iya, itu kontradiksi. tahan terhadap Kita menghadapi, bantahan. iya. Jadi Pak biasalah, ya. Nah, Pak, kalau pandemik ini adalah akademik, kapan Iya. kita akan lulus? Nah ini kan kita mungkin sekarang baru SD, nanti ada ujian SD. SMP dan SMA. Oh, berarti masih lama pandemiknya, Pak. Nah bentuknya lain, bisa berbentuk lain. 40 Oke. tahun saya ikut Tuhan dan itu ada ya dari satu sekolah ke sekolah lain. Jangan berhenti belajar sampai utuh sempurna, tidak kekurangan apapun. Amin. Jadi saya tidak pernah tanya sampai kapan. Saya cuma berkata kita bersiap-siap. Ya, we believe for the best but prepare for the worst. Yes, I see. Oke? Yes. Oke. yes. Bagaimana dengan Anda teman-teman pemirsa sekalian? Are you ready for the best but ready for the worst? Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break ya, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan praise reportnya. Puji Tuhan, Amin. terima kasih untuk bantuan doanya. Sekarang saya sudah resmi mendapatkan pekerjaan setelah hampir 3 bulan saya di PHK di tempat sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Amin. juga. Ya, dahsyat. Masih adakah? Puji Tuhan. Di antara pemirsa kalau memerlukan bantuan doa dan konseling, Anda bisa hubungi kami loh di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net. Tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Sampai suatu saat pada waktu titik kematian itu tiba dalam kehidupan kita, maka tugas saudara dan tugas saya adalah untuk memenuhi amanat agung daripada Tuhan.